Dengar kata redenominasi, mungkin kita langsung berpikir, apa sebenarnya yang akan dilakukan? Intinya begini, bayangkan uang Rp100.000, tiba-tiba 3 nolnya hilang dan angkanya berubah jadi Rp100. Nah, meskipun tujuannya baik, pelaksanaan redenominasi bukanlah perkara mudah. Ada beberapa tantangan besar dan resiko yang harus diantisipasi. Sejatinya, wacana redenominasi sebenarnya sudah ada sejak era tahun 90-an dan menjadi sangat serius pada tahun 2010. Halo semua, selamat datang kembali di podcast Linomics. Saya Fahlino Suib dan di sini kita ngobrol santai tapi serius soal ekonomi Indonesia dan peran kita di dalamnya. Di episode kali ini, kita akan membahas satu topik yang kini ramai dibicarakan lagi, yaitu redenominasi rupiah. Dengar kata redenominasi, mungkin kita langsung berpikir, apa sebenarnya yang akan dilakukan? Intinya begini, bayangkan uang Rp100.000, tiba-tiba 3 nolnya hilang dan angkanya berubah jadi Rp100. Nah, itulah esensi dari redenominasi, yaitu penyederhanaan angka nominal. Tapi hati-hati, redenominasi ini bukan pemotongan nilai uang. Ini adalah dua hal yang sangat berbeda dan sering disalahpahami. Pemotongan nilai uang atau sering kita kenal sebagai centering misalnya, uang Anda Rp1.000.000, lalu dipotong nilainya jadi Rp1.000. Di sini nilai uangnya turun dan daya belinya ikut turun. Sedangkan redenominasi adalah penyederhanaan penulisan angka. Angka Rp1.000.000 misalnya, disederhanakan penulisannya menjadi Rp1.000. Tapi nilai dan daya belinya tetap, dan Anda tetap bisa membeli barang yang sama. Jadi, redenominasi hanya mengubah format angka agar lebih ringkas, bukan merubah kekayaan Anda. Pertanyaannya, kenapa Indonesia perlu repot-repot melakukan redenominasi? Ada 3 tujuan utama yang ingin dicapai. Yang pertama, penyederhanaan transaksi dan administrasi. Coba bayangkan, saat kita bertransaksi besar, kita sering berhadapan dengan angka nol yang berjejer panjang. Sulit dibaca, rentan salah ketik di mesin kasir, dan bikin pusing saat pembukuan akuntansi. Dengan redenominasi, misalnya kita menghilangkan 3 nol, maka transaksi dapat lebih ringkas dan lebih cepat. Ini juga mengurangi kesalahan pencatatan dan membuat sistem pembayaran elektronik kita lebih efisien. Yang kedua, kesetaraan dengan mata uang internasional. Secara psikologis, mata uang Indonesia dengan nominal yang besar sering dianggap sebagai mata uang kelas 2 di mata internasional. Ketika rupiah setara dengan mata uang negara maju, misalnya $1 sama dengan sekitar 16 rupiahan, bukan 16 ribuan, ini memberikan citra yang lebih baik dan terasa lebih modern. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri masyarakat. Saat nominalnya lebih sederhana, rupiah diharapkan bisa memiliki gengsi yang lebih tinggi. Ini adalah aspek psikologis yang penting untuk mendorong kebanggaan dan kepercayaan masyarakat terhadap mata uangnya sendiri. Dan harus diingat pula, redenominasi bukan upaya instan untuk menguatkan nilai tukar rupiah. Nilai tukar kita terhadap dolar misalnya tetap ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi makro seperti inflasi, suku bunga, dan neraca perdagangan. Redenominasi ini murni upaya dandan pada tampilan angka. Nah, meskipun tujuannya baik, pelaksanaan redenominasi bukanlah perkara mudah. Ada beberapa tantangan besar dan resiko yang harus diantisipasi. Yang pertama, risiko salah persepsi. Redenominasi sering dikira centering. Ini mungkin adalah risiko terbesar. Masyarakat harus yakin bahwa nilai uang mereka tidak dipotong. Jika komunikasinya gagal, publik bisa panik.
lari dari rupiah, dan memicu krisis kepercayaan terhadap mata uang rupiah. Risiko yang kedua adalah risiko inflasi akibat pembulatan harga. Kekhawatirannya adalah pedagang akan membulatkan harga ke atas secara sepihak untuk mempermudah perhitungan. Contoh, bayangkan harga kopi yang Rp18.500. Setelah redenominasi, jika 3 angka 0 dihilangkan, harganya menjadi Rp18,5. Nah, pedagang mungkin malas repot dengan desimal atau koma dan memutuskan membulatkan harga ke atas menjadi Rp19 atau bahkan Rp20. Yang ini sama dengan Rp20.000 dalam uang lama. Pembulatan massal ini sekecil apapun akan memicu inflasi yang tidak direncanakan. Dan jika ini terjadi secara masif, inflasi akan melonjak tajam yang berujung pada inflasi yang tinggi. Risiko yang ketiga, biaya pelaksanaan yang mahal. Proses redenominasi ini membutuhkan biaya yang fantastis. Bank Indonesia misalnya harus mencetak uang baru dengan nominal yang disederhanakan dan ini dilakukan secara bertahap. Selain itu, seluruh sistem IT perbankan, mesin ATM, mesin EDC, mesin kasir, dan sistem akuntansi di seluruh perusahaan harus diubah dan diuji coba. Ini semua membutuhkan investasi yang besar yang mencapai triliunan rupiah. Yang keempat, kesiapan infrastruktur dan stabilitas ekonomi. Perlu diingat bahwa redenominasi hanya bisa dilakukan saat kondisi ekonomi stabil, inflasi terkendali, dan situasi politik yang kondusif. Jika dilakukan saat ekonomi bergejolak, risiko kepanikan publik semakin besar. Dalam hal ini, pemerintah dan Bank Indonesia perlu menyiapkan masa transisi yang panjang. Mungkin 5 hingga 7 tahun, di mana uang lama dan uang baru akan beredar bersamaan. Ini adalah periode yang krusial untuk edukasi dan sosialisasi kepada publik. Sebagai catatan, Indonesia bukanlah negara pertama yang melakukan redenominasi. Banyak negara yang sukses melakukannya. Contohnya, negara Turki di tahun 2005. Mereka menghilangkan 6 nol dari mata uangnya. Transisi ini berjalan lancar dan meningkatkan kepercayaan publik. Lalu negara Rumania. Mereka juga menghilangkan 4 nol dari mata uangnya dengan sukses. Lantas, bagaimana perkembangannya di Indonesia? Sebelum ke sana, mari kita lihat dulu beberapa kriteria utama yang harus dipenuhi. Kriteria pertama, inflasi harus rendah dan terkendali. Inflasi harus berada dalam level yang sangat aman, misalnya di bawah 3% secara konsisten, dan diprediksi stabil dalam jangka panjang. Jika inflasi masih tinggi, masyarakat khawatir harga barang akan dibuatkan naik saat transisi yang akan memicu inflasi tambahan. Kriteria yang kedua, nilai tukar rupiah harus stabil. Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, misalnya terhadap dolar Amerika Serikat, harus minim. Melakukan redenominasi di tengah ketidakpastian global atau volatilitas nilai tukar bisa menambah risiko ketidakpercayaan publik. Kriteria yang ketiga, adanya pertumbuhan ekonomi yang kuat. Ekonomi yang tumbuh stabil menunjukkan bahwa fundamental negara dalam kondisi baik sehingga masyarakat lebih percaya diri terhadap kebijakan moneter termasuk kebijakan redenominasi. Sejatinya, wacana redenominasi sebenarnya sudah ada sejak era tahun 90-an dan menjadi sangat serius pada tahun 2010. Bank Indonesia sudah menyiapkan draft undang-undang redenominasi rupiah yang berulang kali diajukan ke DPR, namun selalu tertunda. Pertanyaannya, kenapa tertunda? Karena pemerintah berpendapat bahwa momentumnya belum tepat. Stabilitas politik dan ekonomi harus benar-benar terjamin 100% sebelum memulai langkah monumental ini. Jadi, secara teknis, Bank Indonesia sudah siap. Tinggal menunggu lampu hijau dari DPR dan Presiden untuk memulai fase persiapan dan sosialisasi yang masif. Jadi, kita bisa simpulkan. Yang pertama, redenominasi adalah penyederhanaan nominal angka rupiah dengan menghilangkan beberapa nol, tanpa mengurangi nilai atau daya beli uang Anda. Kesimpulan kedua, tujuannya adalah membuat transaksi lebih efisien, meningkatkan citra mata uang, dan mensederhanakan administrasi. Kesimpulan ketiga,
Tantangan terbesarnya adalah menghindari kepanikan publik yang takut terjadi misalnya centering dan mengontrol risiko inflasi akibat pembulatan harga ke atas. Jadi, redenominasi adalah proyek jangka panjang yang membutuhkan kesabaran, biaya besar, dan yang paling penting, kepercayaan penuh dari seluruh rakyat Indonesia. Dan kita perlu menunggu waktu terbaik untuk melaksanakan proyek ini. Kalau kamu suka episode ini, jangan lupa subscribe, beri rating, dan bagikan ke teman-temanmu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Fahlino Suib.